Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam teh. Waalaikumsalam. Aduh, Ustad. Aduh, Al Kiai. Al Mukarram. Baik. Hilal, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Bikhair. bikhair. Allah bikhair apa bikhair? Bikhair itu sana habini mut. Angkatnya dia pesantren kilat. Apa lihat baheula? Apa bikhair ya? Bikhair bini mut banyak itu teh. Sawang Suna sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hilal. Aduh, bercahaya Hilal namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Glowing. Ya, lo teh di aya ngurus lah. Ayo ngurus alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kebutuhan Hilal itu dari primer, sekunder, tersier sampai skincare ya namanya. Iya, leres. Ada yang mengurus sampai skincare-nya. Check out. Oh, check out mantap. Nah, Pak Hilal gini, teman-teman tuh ada apa? Ada request ingin ngobrol dengan Pak Hilal sebagai pengantin baru gitu. Pengantin anyar teh. Tapi kan maunya Hilal yang lebih yang lebih kece gitu. Subhanallah. Ah, masya Allah. Bikhair. Nah, gini Pak Hilal, ingin ngomong tentang bab akad nih. Kan akad dalam Islam itu banyak sebetulnya ya. Ya. Ada akad wakalah, ada akad jual beli, ada akad musyarakah dan sebagainya. Nah, kali ini karena podcast kita itu ngobrolin tentang pernikahan, jadi ngomongin tentang akad nikah nih, gitu. Menurut Pak Hilal gimana nih? Menurut saya sih gini sih, kebanyakan orang tuh kan apa ya, ketika menyelenggarakan akad tuh ingin wah gitu. Oh iya, betul. Nah, wah gitu ya. Terusnya itu kan tradisinya kan. Betul. Ustad Kang ya sebenarnya Kang kayak biasa itu. Ini cerita pengalaman menuju ke akad aja. Betul. Ustad. Jadi sebetulnya sih itu serba mendadak karena memang kayak tahu bulat. Karena tahu bulat teh selalu dadakan. Ya betul. Kalau dibuatnya pesanan itu bukan tahu bulat lagi ya. Kan tapi tahu gejrot. Wah, gejrot bintang. Iya, betul. Lanjut. Jadi menurut pengalaman saya pribadi sih mengenai akad tuh sebuah hal istimewa. Betul. Karena memang di sana kita ya, saya pernah dengar gak taunya ayat gimana, karena tapi bahwa ketika kita akad itu disaksikan oleh beberapa malaikat. Betul. Kalau boleh tanya itu detailnya kayak gimana gitu. Tanda ke klakson gitu. Detailnya kayak gimana terkait nantilah jawabnya. Intinya kita ketika akad itu disaksikan oleh seluruh ini. Nah, di kita gitu selalu ingin didengar wah gitu. Betul. Termasuk di mahar gitu. Mahar kan sebetulnya. Betul. Ya, mahar gitu. Mas kawin ya. Mas kawin gitu. Kan kita budayanya mas kawin ya. Gitu. Tapi zaman Rasul kalau nggak salah di kisahnya ketika Rasul mau menikah dengan Khadijah saat itu kan berbanding kebalik. Betul. Sama zaman sekarang bahwa zaman sekarang kebanyakan laki-laki yang mengungkapkan cinta. Kalau di kisah itu kalau nggak salah ya, nanti diluruskan Pak Ustadz aja ya, di garis gitu. Di garis itu. Tapi intinya pada saat itu ada sahabat Khadijah yang menyampaikan cinta kepada Rasul, dan pada saat itu pun maharnya berupa unta ya gitu. Nah, betul. Apakah boleh gitu akad tuh harus disebutkan maharnya gitu. Kan ada di kita tuh ada beberapa budaya ya. Betul. Ketika akad tuh menggunakan beberapa bahasa. Ada bahasa daerah. Kalau di kita kan Sunda. Abi nampi. Kalau kemarin kebetulan saya bahasa Indonesia. Wih, karena memang keren. Ya ini kan apa ya? Pilihannya. Betul.
karena memang kosakata Sunda tuh sulit gitu. Jadi sieun ada undak usuknya ya. Takut salah lah. Intinya pengen lancar itu. Nah, apakah memang di Quran itu atau hadis itu harus disebutkan maharnya atau enggak? Sementara kan kalau kita menggunakan bahasa Arab itu kan tidak disebutkan mahar. Betul. Gitu. Kalau sebetulnya belum sebentar. Kalau saya nyampaikan kisah dulu. Nah, kalau di kisah itu kalau nggak salah memang Rasul nggak menyebutkan mahar. Betul. Ketika akad gitu. Tapi ya di kisah itu memang diceritakan Rasul mengasih untanya. Gitu. Sebagai mahar gitu kan. Gimana sih luruskan lah intinya. Stang deh dengan stangnya. Jadi ya gini, Pak Hilal betul. Tadi kata Pak Hilal, satu hal yang membuat kita ribet. Jadi akad itu sebenarnya sederhana antara dua orang laki-laki. Kan orang laki-laki kan masa sama perempuan akad. Betul. Kang Hilal dengan wali kan dengan wali perempuan kan gitu. Nah, sebetulnya kunci dari pernikahan itu cuma ada di akadnya aja gitu. Adapun yang lain seperti resepsi dan sebagainya itu kan hanya apa? Kalau kita kan ditambahin sama siraman, siraman, dangdutan menjadi sebuah rukun nikah kan gitu ya. Padahal kan inti dari pernikahan itu dari akadnya ini. Orang gagal paham di akad ini gitu. Nah, maka saya ingin berangkat dulu dari tadi Kang Hilal berangkat dari memperingan gitu ya. Memperingan kepada calon mempelai bahwa ketika seorang pemuda mau nikah gitu kan syaratnya cuman berani ngomong akad gitu sebetulnya mah gitu kan. Di Arab itu Pak Hilal nikah nanti telat umur 35 40 karena nikah. Sebab orang Arab itu ketika dia mau nikah mas kawinnya ditentukan oleh perempuan dan standarnya tinggi. Sedangkan di Indonesia kan murah. Mas kawinnya naon seperangkat alat sholat pan. Ya. Rasul ge seperangkat alat sholat plus onta 100 ekor pan gitu. Ya, maka nah, ini konsep akad. Yang kedua dari si pelafalan tadi. Sebetulnya yang paling ringan dari si akad itu lafal bahasa Arab. Iya. Nah, qabil tu nikaha. Sakit tuh beres gitu. Di Sunda mah kan tarima abdi nikahna jeung kawina pulan bin pulan kalayan mas kawin seperangkat alat tulis sekolah dibayar kompan gitu nya. Panjang kan gitu nya. Wah, kabar poho deui ban gitu nya. Makanya ada banyak orang yang salah gitu kan sampai katilu kali diulang-ulangan gitu nya. Secakan dibaca kada salah gitu nya. Di toel pas dibaca teh bismillah WRWB jangan salah kan jadi bahaya. Jadi kan terlalu melebar nah itu yang kedua dari sisi pelafalan. Yang ketiga dari sisi pengucapan mas kawin. Memang dalam konteks budaya Arab itu tidak ada disebutkan mas kawinnya sekian, kan itu kan adat Sunda. Saya sampai ke hari ini, mohon maaf ya, belum menemukan beberapa hal dalam konteks akad ini yang yang itu dilakukan di kita tapi tidak dilakukan oleh orang Arab gitu. Siga kieu misal Cepang nya kawin. Toel langsung nepakan gitu nya. Langsung tidak ulah aya jeda apapun kan itu kan saya belum menemukan itu. Yang jelas bahwa ketika Bapak Wali beres mengucapkan kalimat akad ijab langsung seorang laki-laki mengucapkan qabil tuh sah langsung gitu. Nah, maka disinilah akad itu konteksnya mas kawin. Yang kedua, siapa yang boleh menikahkan? Itu. Nah, yang boleh menikahkan itu kan jalur nasab ke atas. Kalau semisal bapaknya nggak ada, almarhum nggak ada, berarti kakek, nah, gitu ya. Kalau kakek nggak ada, bapak nggak ada, berarti adik, gitu. Nah, adik nggak ada, kakek nggak ada, kemudian geus beunghar eta mah. Kalau misal nih belum almarhum tapi bapaknya tidak mau datang. Nah, itu minta wali hakim pangnikahkeun gitu. Nah, misal gini, bapaknya kusabab ke TKI misalnya, kemudian gitu. Baeud misalnya, tinggal dia minta perwalian aja ada konflik keluarga yang sulit diselesaikan misal. Tinggal saja jalan tengah aja minta ke wali hakim untuk ditikahkan dan bapaknya itu bersedia
menyerahkan wali nikah itu ke si wali hakim itu gitu baiklah. Nah kan di urang tabunya model haha siga kieu wali itu seolah-olah menjadi juri. Betul gak? Betul. Wali teh jurinya, wali teh kieu mulai hilal ketemu dengan istri itu kan dia punya ayah. Berarti dia walinya. Wali itu kan juri kata-kata. Bahwa calon pengantin ka imah lain eta terserah nah kan gitunya namanya. Kemudian bawa deui nu lain terserah. Padahal wali itu bukan juri tapi panitia penyelenggara pernikahan baiklah. Jadi bagi para akhwat, para perempuan yang kalau dia mau menikah sampaikan ke wali, Pak, saya mau nikah. Tolong carikan ketika sholat subuh babaturan bapak, saudara bapak, anu aya di sape kahiji, ka imah ajak dahar gitu. Ternyata lu dibawa ki-aki KB, misalnya ada sabab pemudaan kan gitu. Nah kan bapak itulah yang harus mencarikan jodoh sebetulnya karena disinilah beratnya ketika seorang ayah memiliki anak perempuan karena dia dituntut menjadi wali. Pahila itu ketika anaknya laki-laki dia pahila bukan wali nanti karena ketika nikah terbutuh pahila mereka nikah kudu make wali gak jadi ini kan angkot bisa ayeuna jadi langsung kudu make wali kan. Nah itu yang jarang kita pahami secara bersama gitu. Karena kalau misalkan langsung dengan perempuannya belum muhrim gitu. Belum muhrim kan mau mungkin akad jeung awewe kan gitunya kecuali akad yang lain kan gitu. Tapi ada pertanyaan lagi katanya sih ketika kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sunda itu cukup saya terima nikahnya itu juga sah. Sebenarnya kalau ditranslate ke Sunda ya ke Sunda qabiltu nikah saya terima nikahnya udah meskipun palelol kayak itu nama misalnya kan sah maka di situ gitu palelol kayak itu nama kan di situ letak saksi Pak Hilal. Saksi itu bukan hanya sekedar dia orang yang dekat dengan keluarga. Contohnya ini betul di Sunda lolobana nu jadi saksi kahiji orang terdekat sesepuh misalnya. Padahal saksi itu dia yang paham fikih tentang akad pernikahan gitu karena dialah yang menentukan pernikahan itu sah atau tidak. Bukan KUA gitu. Jadi anu kudu jadi saksi engke ketika seseorang nikah itu dia yang paham fikih. Ini lafal ijab qabulnya sah atau henteu. Ketika dia tidak paham fikih bahaya. Eta teh kan akad itu kan menghalalkan sesuatu yang haram. Meminjam nama Allah tadi cek pahila ya kan didikasikan oleh malaikat. Satu-satunya akad yang bisa merubah hukum Allah cuman akad nikah. Tadi dapat toel haram. Jadi menang pahala apa gitunya. Jomblo mempan mau ngalaman. Ya. Jomblo mah. Mau ngalaman. Gitu Paila. Tapi Paila rasa ketika dulu akad gimana? Malam menjelang akad. Malam menjelang akad sih deg-degan. Saya cuman pas kan budaya di kita tadi gitu ya teh pas itu jangan ngegebek awal mah nyase gitu. Nah urang gitu gitunya. Gitu. Tapi karena sebelumnya sudah dikasih tahu oleh beberapa orang bahwa saya terimanya itu sudah sah gitu. Jadi nyase lah. Betul. Itu sih inti nama. Maka itu yang harus dipegang. Yang kedua ini akad ini sejaba selain dari tadi lafa, mahar sebagainya, juga ada konteks akidah, Pak Hilal. Di akidah di akad ini. Karena apa? Tadi dalam konteks akad ini ada ijab, ada qabul, ada penyerahan, ada penerimaan. Itu meminjam nama Allah gitu. Jadi berhati-hatilah ketika Pak Hilal ngomong qabiltu nikah, saya terima nikahnya, maka ketika saat itu hisab seorang istri itu jatuh ke laki-laki. Jadi kan kewajiban laki-laki untuk dinafkahi itu sampai ke balik. Sedangkan perempuan kewajiban dinafkahi, diberi pendidikan itu sampai ke nikah. Saenggeus nikah mah eta pindah ka laki gitu. Ketika qabiltu nikah itu hisab jatuh ke laki-laki. Lamun istri hila teu ditiung, lamun istri hila bangor, istri hila teu daek salat, ahli maksiat,
maka jangan berharap dia saja yang masuk neraka. Panggilan asup teh ente heula gitu bakal teh. Bicara soal pindahnya hisab gitu. Apakah puntennya ya, dosa sebelumnya itu juga ikut ke bawah atau setelah nikah? Setelah nikah Paila. Qabil tuh nikah, saya terima nikahnya gitu. Setelah nikah gitu. Saya wajib ini. Saya wajib gitu. Tapi hebatnya Islam sih ya. Hebatnya Islam. Adil Paila. Adil teh naon? Perempuan mah hanya bisa 1 kali akad teh. Lelaki mah bisa gak bisa poliandra gitu. Ya, nah, termasuk eta gitu. Eta kumaha? Nu opat eta kenapa kita tuh tidak kan ada beberapa tafsir yang menyampaikannya manhaj yang berbeda-beda gitu. Betul. Nah, terkait penjelasan 4 istri dan 1 istri itu gimana tanggapan? Bagi saya gini Baila, ayat tentang poligami itu tong dipotong. Kan ayatnya di Quran surah An-Nisa fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna 2 wa tsulasa wa ruba 2 3 atau 4 wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi lamun bisa adil hiji. Ayat ieu diturunkeun bukan dalam rangka ayat tentang nikah. Tapi ayat sebelumnya ayat berbicara tentang menyantuni anak yatim. Jadi pilihan kahijina santuni heula anak yatim. Ieu teh ayat berbicara tentang anak-anak yatim yang ditinggal mati sehabis perang. Anak yatim yang perempuan. Dia ditinggal mati oleh bapak-bapaknya ketika jihad di medan peperangan. Kemudian banyak anak yatim. Maka kata Allah, santuni anak-anak yatim itu yang ayah-ayahnya mati syahid di medan peperangan dengan cara menyantuninya. Lamun teu maka kawin. Berarti kawin pilihan nu kasebiji. Kan kedua pilihan nu kahijina santuni. Jadi selama bisa menyantuni udah kan dikawin gitu. Kan orang mah semangat kawin aja mana tuh. Semangat kawin padahal ayat sebelumnya dia tidak menyadari itu. Semangat kawin asal adil. Adil teh variatif. Betul. Gitu. Adil teh kan bisa jadi bisa jadi beda pandangannya. Beda pandangan cek kieu kan belum tentunya. Tapi ayatnya apa hilang? Ayat itu adil itu dalam Arab itu ada 2. Ada adil, ada kisti. Adil itu dari sisi kuantitas 2 adil. Tapi kisti fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanuhum. Ayat itu berbicara tentang keadilannya sifatnya kisti. Kisti itu artinya adalah keadilan dari sisi kualitas dan itu bisa diukur gitu. Para sahabat wae nya nerjemahkeun ayat ieu beda-beda Paila. Aya sahabat anu langsung 2, si Abu Bakar langsung poligami, Umar langsung poligami, Utsman kan nungguan istri nu kahiji heula ngantunkeun, name nu kadua 3 4. Rasul ge kan hiji heula monogami. Gitunya ketika Khadijah meninggal maka 2 3 4 kan gitu. Urang makan aya keneh. Geus ka wadayang. Rasul mah untuk menyelamatkan. Betul. Tadi kan teh ada konteks peperangan gitu Paila. Ya. Maka siga jelema-jelema ayeuna mah beda jeung Bilal. Bilal mah lamun digencet ku batu. Kan ngomong teh ahadun ahad nya. Aya jelema buaya zaman ayeuna digencet teh akadun akad. Akad sih eta mah yang kawin deui kan gitu nya. Kacau. Predator. Udah mending predator. Gitu Paila. Nah, tadi sih ada yang belum terjawab. Semisal nih rukun akad. Rukun akad. Tadi belum tersampaikan. Oh betul. Poho. Dan di budaya Sunda mah aya nampi, terus aya nyarenkeun. Benar. Terus aya nampi. Apakah itu termasuk rukun akad? Bukan. Berarti hanya naon sebutna teh? Sayan sumeren nya. Sayan sumeren. Terus tetanggoyan nya, tetangkalan gitu nantinya. Udah kacau ya. Kan gini, rukun akad itu 1 mempelai laki-laki jelas. Kudu aya. Kedua mempelai perempuan. Mesti aya. Kawin jeung saha ge ulah we nama. Tah cing sok. Kemarin tuh di medsos viral sempet. Naon tah? Kawin nikah virtual. Karena kan benar. Aya tah. Kalau semisal si perempuan jeung laki-lakinya jauh itu sah gak?
Aya kada bapak naya. Ayah. Maksud saya ada gini, ada itu dalam arti perempuan yang akan dinikahinya ada. Sekalipun nanti misal pahila kieu istrina teh ke dinas misal di Israel, misalnya ke Palestina ke jihad. Tiba-tiba pahila akad jeung bapakna, maka dia pulang sah jadi istri pahila. Yang penting rukun akad. Yang penting tadi ada laki-laki, ada perempuan yang dituju dinikahi. Tidak mesti ada secara zohir gitu. Ya kan biasa di orang disebutkeun heula. Kan urang kan biasanya seorang heula atau baheula mah ketang dirungkup ku eta kunaon? Ku kain. Atau ku kain atau ku naon kan? Ya, lamak lah. Lamak bener. Atau naon sebutan teh? Naon teh sebutan teh? Aya dengan kecerik ya, eta kecerik bener. Ku eta dikecerik di kitu tah. Kan tidak mesti kayak gitu. Seorang duaan misal, saya punya anak perempuan nikah misal jeung budak ente. Jeung budak ente saya salaman. Setelah itu datang anak saya misal. Asa ulah kieu akad jeung urang datang bencong kan ulah eta namanya gitu. Dua eta nu katilu wali. Wali teh saya sudah sebutkan ya. Yang keempat adanya khutbah nikah. Sobat nikah adanya mahar. Itu 5 rukun nikah sebetulnya bukan rukun akad. Ayahnya saksi ketang genep. Saksi dua orang yang adil gitu. Baru nu katujuh itu adanya resepsi. Eta mah kan sifatna kalau zaman Rasul resepsi. Aya. Kata Rasul hiji waktu Abdurrahman bin Auf nikah ketika hijrah di Mekah ke Madinah. Boga emas satu butir kurma. Emas lain kurmanya sudah jasa butir oge gitunya. Emas asli. Maka cek Rasul lamun ente boga kurma hiji maka teangan doma hiji sembelih kemudian bagi-bagikeun bejakeun ente kawin. Jadi meminimalisir fitnah paila. Jadi ayana resepsi teh meminimalisir tapi di zaman kapungkur mah teu udang-dutan teu hajat ngan hanya sebatas mun di urang mah idangan gitu. Memberitahu bahwa pada tanggal itu Hila berbahagia misal. Kapungkur mah aya administrasi nikah. Cenah aya nikah. Makan ada administrasi. Cenah lebih di bawah lawan catatan sipil kan aya. Nah, termasuk akad anu tanpa administrasi. Gimana tanggal? Bagi saya dari sisi agama sah. Di agama sah. Sah, tapi si negara kan teu sah. Catatan sipil mah kan itunya. Iya. Utama kieu seuy. Saya baca persyaratan nikah ayeuna, lamun anak perempuan itu harus dengan surat nikah indung bapakna. Jadi bisi tanggal lahir eta budak awewe tanginas teuing. Ai kawinna bulan Januari, ieu lahir budak awewe bulan Maret. Ya, termasuk enak aya syarat pendidikan. Itu si hariwangna naon? Hariwangna gini. Karena mohon maaf ya, anak hasil itu kan Januari nikah, Maret budak geus biji pan gitu. Budak akselerasi monya kan gitunya. VIP budak teh gitu. Maka anak perempuan ini tidak berhak diwalii oleh bapaknya. Walinya itu harus oleh wali hakim. Gitu. Sabab punten anak hasil itu tidak boleh ayahnya itu menjadi wali. Gitu, Paila. Nah, syarat jadi wali hakim? Saya wali hakim itu ditunjuk oleh keluarga. Lamun aya punten nya mun bapana aya keneh ku bapana. Mun bapana geus eueuh, keluargana eueuh, berarti ku keluarga. Sok ka wali hakim kalebe misalnya ente jadi wali hakim saya atau ke seorang nu soleh, pang jadi wali hakim kan dia budak awewe dek kawin misal. Itu ada bukan untuk salah aya ikrarna sana mah di KUA. Iya. Gitu. Jadi ikrar heulanya biasa. Ya, ikrar ijabah lah gitu. Jadi simpulna sebenarnya kita tuh tidak harus berpesta-pesta. Betul. Khidmat teu penting mah nya. Khidmat teu penting mah gitu. Ya. Asa haus nya. Ieu teh CEO nyuasana aya barudak ngirim kopi buka puasa ayeuna aya dannya. Ada sekedap deui adan 5 menit deui mun adan. Terus ieu Senin Kamis lah. Wih, salotnya. Itu kopi naon Bela? Ieu teh kopi Cold White sih abi nyebutna. Allah, cold. Nya intina mah kopi susu lah. Kopi susu. Kopi susu versi abi gitu karena beda-beda racikan kan tiap ieu gitu nya. Raosan we ku kreo sagala ieu siap.
ngadodoho itu tadi kan ngayangeun dengan orang muka kan mun ada heula Iya, geus adan langsung buka puasa lu mal kasum tuh ya. Nah ngomong deui. Siap. Tadi telat datangna ieu nya jadi we. Itu lah we. Sok lah. Puasa heula. Enggak buka heula kalem. Tengah pieu ngomong teh mah. Jadi we batuk. Baiklah. Saya ingin nanya nih, pesan bagi anak muda seusia ente yang seharusnya udah fase-fase offset di umurnya. Ini namanya buat yang seumuran atau yang belum di bawah saya. Ini sih kalau pengalaman Abi enggak, Abi emang tidak ada target nikah tahun seberapa, umur berapa, tapi yang penting ada keinginan lah. Ada tekad ya, intinya masih ngalir lah. Jika ganaon jika kamalir gitu. Jika anu sok ngalir di kamalir itu nyangket di mana aja di sana gitu. Yang penting sih punya tujuan sih. Oke lah, enggak usah ada target gitu. Kalau saya yang penting ada tujuan gitu, dimulai umur sekian lah, sekian itu harus segera gitu. Betul. Terus yang pengalaman saya gitu kemarin yang alhamdulillah sudah diberi rezeki untuk kemudian menikahi bidadari gitu nya. Mudah-mudahan satu seumur hidup lah. Sekali seumur hidup. Gitu. Hanya mau untuk memisahkan. Luar biasa. Tapi lamun kayak di surga di bidadari, dek nu eta dek bidadari. Nyari di surga makan bebas. Bebas gitu berarti. Kekeh yang ganti surga mah. Siap. Dikatnya tuh. Sekali kan apalagi apa sih kanana ya, jadi intinya masih jangan berpesta ria lah ketika mengadakan akad atau resepsi. Betul. Yang penting sederhana dan hikmat gitu. Terus yang terpenting sih ikhlas lah. Betul. Dan kalau jari laki-laki ya gentle sih. Betul. Ya sebisa mungkin kita berpacaran setelah menikah gitu. Ya oke. Ulah berpacaran sebelum nikah. Nah, geus nikah pacaran deui bahaya tuh opat kalau teh. Yang maksudnya bermesraan setelah pacaran. Salah bahasa lah. Ya maksudnya itu gitu. Ya bermesraan setelah pacaran. Oke lah, kita kenal gitu, dekat tapi ada batasan. Betul. Gitu. Karena nya karasa gua abinya gitu. Nya enakeun setelah nikah gitu. Bebas gitu. Terus yang penting sih tahu satu sama lain dulu lah. Betul. Karena memang Ustadz pernah nyampaikan mungkin di podcast sebelumnya tentang pranikah gitu. Ya, intinya sih harus punya tekad dan punya keinginan sih. Betul. Ya gak apa-apa lah kalau misalkan umur offset dan lain sebagainya. Yang penting ya ada keinginan dulu lah gitu. Karena yang saya rasakannya Ustaz, ketika mau ada niatan untuk menghalalkan perempuan itu rezeki teh bebari pisan. Betul. Nah, maka di sini Pak Ila, nikah itu urusannya akidah tadi. Akad. Akidah tentang apa? Akidah tentang keyakinan bahwa Allah lah yang ngasih rezeki. Bisa jadi ketika kita pemuda rezeki kita sempit. Ketika kita nikah tong dipikir kieu boga hiji dibagi dua entong. Ya. Kemudian kita punya anak boga hiji dibagi 3. Jangan berpikir kayak gitu. Namihan justru namahan itu bisa jadi rezeki orang maleutik. Tapi ketika kita nikah dengan istri kemudian dia punya anak 3 misal. Rezeki anak, rezeki istri itu dititipkan ke kita. Sehingga jika badag rezeki orang teh padahal itu rezeki anak yang dititipkan ke kita, karena setiap manusia yang lahir itu dikasih rezekinya. Setiap manusia yang dititipkan itu dikasih rezekinya. Sehingga kemudian ketika nikah itu sebetulnya namahan rezeki, namahan aset kalau bahasa Paila, bukan membagi aset gitu. Intinya mah itulah. Jadi dawanya nama. Intinya hikmah dari nikah teh mah hudangkeun subuh. Alah, mah hudangkeun subuh luar biasa. Mandi. Enggak lah. Gitu ya. Tapi ulah di cut tadinya, masalah bidadari saya klarifikasi. Enggak gini, Pak Hilal. Nanti itu di surga itu, Pak Hilal itu dikasih pilihan. Ketika masuk surga, ada bidadari, ada istri Pak Hilal.
Dan istri Pak Hilal itu 7.000 lebih cantik dari hari ini. Gitu. Jadi anggaplah istri Pak Hilal ini teh bidadari keur nyamar di alam dunia gitu. Dan engke mah ketika asup ka surga babarengan lebih cantik tibatan ayeuna gitu. Jadi lamun istri Pak Hilal keur ngamek, keur nyamar. Ieu bidadari keur nyamar. Lamun keur buat baeud, oh ieu bidadari keur nyamar asli nama dia lebih cantik ti kieu gitu. Maka lamun istri Pak Hilal geus peuting-peuting kan istri mah punten ya, seksi itu ketika dia ngurus rumah, make daster soek, mana gitunya. Ngegendong anak, kemudian mengabdi untuk suaminya. Itu kan wanita seksi itu kan kayak gitu. Terlihat aura bidadarinya gitu ya. Ibaratkan bidadari jatuh dari galang gitu ya. Inti nama subuh. Inti nama subuh, hudang subuh ya. Dengan hudang subuh semuanya menjadi cerah pikiran kita gitu ya. Waktu agak panjang, terus kemudian pikiran panjang, hati luas. Dan bisa puasa tiap Senin Kamis azan. Kita buka puasa dulu. Dan terima kasih karena waktunya udah 30 menit. Terima kasih kunjungannya. Terima kasih kopinya buat teman-teman di Nyuasana Komedi mana itu? Di Panawan. Di Panawan di Panawan itu Panawan Garut lah. Atau kan 15 Garut naik ke atas. Rada nyumput tapi tenang lah. Dia ada nyumput tapi tenang gitunya. Nyumput tapi healing gitu. Healing. Keusum healing namanya. Healing ku aing kan gitunya. Nah, terima kasih Pak Hilal dan sukses terus untuk usaha Nyuasananya. Kita berjuang bersama-sama di jalan yang berbeda, di lintasan yang berbeda. Pak Hilal sukses di usahanya. Kita insya Allah ketemu di satu titik yang sama suatu saat nanti ya. Kita tidak mau suatu saat bertemu di satu titik di mana titik itulah titik kegagalan. Titik itulah titik penyesalan. Titik itulah titik kita tidak pernah berbuat apa-apa. Orang yang selalu menyesal itu bukan orang yang selalu berbuat sesuatu, tapi orang yang tidak pernah berbuat sesuatu. Gitu. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.